bertanya bahwa saya apakah sudah terakses apa belum, bagaimana ya Mas Bonang untuk membuktikan supaya menambah keyakinan saya. Ya, tadi di awal-awal enggak sempat ngikuti Pak Edi. Enggak sempat Pak, ini baru aja Pak malam ini. Bentar, Mas Faisal kira-kira bisa enggak supaya Pak Edi percaya diri dan yakin ini? Karena kepercayaan diri ini penting teman-teman. Cuman Mas Faisal tinggal sendiri ini sekarang. Mas Jarwonya tadi mana Mas? Tadi kira. Nah. Ya, Mas Bonang. Nah, oh iya sih. Berdiri lagi Mas Faisal, ada yang minta tolong ini. Yang lain sementara saya matikan ya. Nah, Pak Mas Faisal kakinya rapat lagi, Mas Jarwo narik lagi. Sebentar. Pak Edi Santoso bisa ngelihat Mas Faisal Fanani? Sudah lihat. Nah, ditarik, monggo Mas. Juga Mis ya? Ya. Ditarik Mas Jarwo. Ya. Robo Mas, ringan. Ringan. Sekarang Mas Faisal sabdakan diri, aku kuat. Aku kuat. Tarik Mas. Oi. Nah, sudah masih kuat, tidak bisa. Mas Edi Santoso, tiup Pak Faisal, tiup dengan tiupan Mas Faisal loyo, tiupkan. Sudah. Ditiupkan lagi. Udah, tarik Mas Jarwo. Lemes Mas. Lemes. Oh, udah Mas Edi. Ditiup terus tambah loyo terus nanti, ntar. Sekarang ditiupkan Mas Faisal kuat. Dibalik Pak Edi. Iya. Sudah? Sudah. Tarik Mas Jarwo. Enggak bisa. Kuat. Ya. Terima kasih. Terima kasih Mas Bonang. Saya udah yakin lah. Alhamdulillah, terima kasih banyak juga kepada Pak Faisal Fanani sudah ikut menolong lah untuk sehingga saya yakin lah gitulah. Iya. Terima kasih banyak. Terima kasih pada semuanya. Mas Asi. Apakah hanya terbatas kemudian tentang kuat dan lemahnya seseorang, keseimbangan seseorang? Tidak, Pak. Ini jauh lebih dasar dari apa yang kita kira. Jangan dibatasi kemampuan energi ini dengan pikiran kita. Kita punya pikiran tidak percaya diri, sampai tiup-tiup, ya dia akan lemah. Sudah, lakukan aja, tiup aja sudah. Sabdakan, tiupkan. Untuk apa? Apa untuk kekuatan saja? Oh tidak. Untuk kebangkitan kita. Baik kebangkitan secara material, finansial, keuangan misalkan, kesehatan badan, kesehatan tubuh misalnya, eksplorasi sendiri, kembangkan sendiri. Dan kalau kita gunakan untuk menyakiti orang lain, merugikan orang lain, karmanya yang luar biasa kepada diri kita sendiri.
Dan hidup kan seperti itu memang. Apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Kalau kita menaburkan kerahmatan, kekuatan, kesembuhan kepada orang lain, ya kita akan peroleh itu seketika. Nggak usah nunggu-nunggu besok di akhirat. Ya, dinyalakan dulu Pak Budi Santoso. Mikrofonnya dinyalakan. Saya akan selalu mute all teman-teman. Oh iya. Iya, monggo Terima kasih. Mas Bonang, saya mau tanya. Tadi itu apa tadi? Keinginan itu kemauan pribadi, jasad, atau kemauan ilahi? Yang saya inginkan agak senantiasa kemauan ilahi yang bekerja gitu, sehingga sehingga memang bukan kemauan ego pribadi lah maksud saya. Jadi saya agar senantiasa tidaklah berbuat menang-menang gitu loh. Bagaimana caranya kita untuk membedakan bahwa niat kita tuh datangnya dari nafsu ataupun jasad dengan keinginan datang dari keinginan Tuhan. Bagaimana cara menginginkannya? Ya, Pak Edi, ego dan nafsu itu sifatnya baik atau enggak baik kira-kira Pak? Maksud saya gini, kemauan pribadi artinya kemauan ya, saya makhluk. Paham. Jawab saya aja dulu. Ego atau nafsu itu baik apa enggak baik, Pak? Iya, kalau pemahaman saya ada dua, ada baik dan ada buruk. Ada baik, ada buruk. Kalau keinginannya Pak Santoso tadi waktu niup Pak Faisal tadi kayak itu manusiawinya Pak Edi atau apanya Pak Edi? Ya saya merasa itu memang keinginan saya, tapi itu tidak bisa tanpa campur tangan Tuhan gitu Pak, yang saya rasa. Nah, Tuhan menciptakan Pak Edi apa Tuhan menciptakan langsung apa ada campur tangan orang tua Pak Edi? Ya ada campur tangan orang tua. Nah, kenapa memisahkan antara aku dan Tuhan? Oh, ini keinginanku bukan keinginan Tuhan. Oh, mana keinginanku, mana keinginan Tuhan? Begini, yang saya maaf, kalau keinginan pribadi artinya kan itu ego. Ego, kemauan pribadi lah, kemauan yang sehingga itu kita tinggalkan. Maksudnya supaya kemauan Tuhan ya kemauanku ya kemauan Tuhanku gitu loh Pak. Maksudnya bagaimana caranya? Nah, selama jenengan memisahkan, tidak akan pernah ketemu. Misalnya, oh ini ego, kenafsuan, atau adalah sesuatu yang kita hindari karena berasal dari manusia. Loh, manusia itu apanya Tuhan? Nafsu, egoisme, semuanya adalah energi dan alat-alat Tuhan. Sebenarnya masalahnya ada di kesadaran. Ketika jenengan menyadari, ego akhirnya terkuasai. Terus Tuhan punya kemauan menciptakan si A. Apakah nggak menggunakan nafsu kenafsuan kedua orang tua si A tadi? Oh, nafsu ini bukan kemauan Tuhan, ini kemauan manusia. Ya enggak jadi-jadi. Bukan begitu, konstelasinya tidak seperti itu, Pak. Enggak usah jenengan mencari, oh ini kemauan Tuhan, ini kemauan manusia. Enggak akan pernah ketemu. Bahwa semua kita pun ini milik Tuhan.
tubuh kita ini pun adalah tubuhnya Tuhan. Memang kita yang mempunyai tubuh ini. Maka dari itu Pak Edi, di awal tadi saya sudah sampaikan, saya menghindari filsafat-filsafat dan pengertian-pengertian. Kalau itu kita bahas, sudah saya yakin, setahun, 2 tahun, 3 tahun sampai Anda akan pernah masuk ke Dewa Rujian. Mau bahas filsafat dari mana, pengertian dan teknik-teknik yang bagaimana, akhirnya jalur ke Gusti akan semakin terkendala. Makanya sudah laku Dewa Ruji, laku Bimo, jalankan sudah. Kalau jenengan misalnya Sang Bima menjalankan perintah dari Guru Durna, kemudian dianalisa apakah ini baik, apakah ini keinginan saya, apakah ini keinginan Guru Durna, ataukah ini keinginan Tuhan kita. Nganalisanya aja sudah perang Bratayudanya selesai. Dan itu yang terjadi sehingga banyak pelaku-pelaku spiritual bertahun-tahun dia berkutat di situ-situ saja. Pengertian dan pemaknaannya sangat luar biasa. Tapi prakteknya. Nah, itu yang dinamakan pangerten. Pangerten ini macam-macam, kitabnya bisa tebal, Pak. Nanti sampean bingung sendiri kalau masuk situ. Nah, itu pilihan sih. Misalnya kalau jenengan, wah gak puas aku nek gak ngerti hal ini. Digali. Nggak apa-apa. Tapi akan punya efek tidak melangkah-melangkah. Gitu. Kita lanjut ya. Pak Supyadin barangkali tadi di belakangnya ada Nyonya ya? Oh iya. Iya. Ya. Atau siapapun teman-teman yang di belakangnya ada orang lain. Anak saya. Oh iya. Ye. Bu Supyadin namanya siapa? Ibu Menah Marisa. Menah Marisa. Suami. Ye. Udah. Anaknya? Dabi Sena. Namanya siapa? Dabi Sena. Gabi Sena. Ya. Mana dimunculkan Pak di. Oke. Sama Om Bonang ya. Ya, makasih. Yang lain Mas Erik Wibowo. Dengan siapakah Mas Erik? Anak saya Mas. Iya, siapa namanya? Damar Fatir Wibowo. Damar. Ya. Tos dulu, tos. Tangannya seperti ini. Tos. Ya, makasih. Makasih Mas. Makasih. Yang lain. Spiritual perjalanan ke dalam dan menemukan sejatinya sendiri tidak terbatasi oleh usia. Kalau selama ini banyak ajaran-ajaran dan keyakinan, oh belum waktunya, tunggu, belum usia sekian. Sebenarnya ini semua adalah jebakan ya. Sehingga menciptakan generasi-generasi kita yang buta spiritual. Manusia-manusia yang tidak tahu jati dirinya. Dan kita sebenarnya korban dari hal-hal yang seperti itu. Mas Dermawan Hidayat, dengan siapakah
yang lagi digendong. Ini anak saya yang terakhir. Ya, sampean pegang cakra mahkotanya, Mas. Ya. Wes, sampean rasakan apa? Ya, sudah. Ketika sudah terbangkitkan Dewa Rucinya, maka Dewa Ruci salah satu sifat dan karakternya adalah pembimbing, guru sejati. Sehingga dalam perjalanan anak walaupun usianya masih kecil, karena energinya sudah menguat, energi sejatinya menguat, dia akan terbimbing dan terarahkan sesuai dengan situasi, kondisi, dan keadaan anak. Itulah guru sejati. Guru sejati. Karena Tuhan, Dewa Ruci mempunyai sifat welas asih yang luar biasa, maka kekuatan welas asih itu akan mendominasi. Ini kan masalahnya sebenarnya kita mau mendominasikan bagian diri kita yang mana. Kalau kita mau mendominasikan bagian diri kita yang materialistis, nah ketika kita mau balik menghadap, kita melekat kepada duniawi, materialnya melekat. Nah karena kemelekatannya kuat, waktunya balik, akhirnya dipaksa balik. Sementara orang-orang para wong agung yang sudah tahu siapa dirinya, sudah nunggal dengan Dewa Rucinya, sudah menyengajakan diri, unsur ilahiyahnya dikuatkan, maka tidak perlu ditarik. Karena dia sudah tahu waktunya, sudah tahu jalannya sendiri, sehingga malaikat yang tugasnya mencabut nyawa lebih senang karena nggak usah narik-narik gitu. Ya sampaikan saja, jangan ditarik. Kematian itu sebuah pertemuan agung. Kalau pertemuan agung kemudian kita takutkan, kemudian ketika pertemuan yang luar biasa itu kemudian kita anggap sebuah malapetaka, ya tolong dibalik persepsi yang seperti itu. Maka akan terjadilah seperti itu. Mbak Astuti sudah lancarkah kira-kira? Dinyalakan mikrofonnya. Dari tadi saya lihat kesulitan sekali dari sini. Dinyalakan dulu mikrofonnya, Mbak. Tombol mikrofonnya dinyalakan dulu, Mbak Astuti. Suaranya enggak masuk di sini. Ada tombol mikrofon yang dicoret itu merah di bawah biasanya. Layarnya dipenyet, muncul di bawah itu, nyalakan. Nah, sudah. Ya, Sudah. ya. Nggih. Sudah, gimana? Salam Rahayu, Mas Bonang. Salam Rahayu. Niki sing wau kula alami niku ngeten kan sebelumnya kula nderek niki kula pun ngambai meditasi ngoten. Tapi perasaan kula niku kados di napa wonten di depan kula niku wonten Dewi Kuan Yin niku napa leres nggih Mas? Nah, kok semerap nek niku beliaunya? Piyambake nggih kados ngajeng kula ngoten lho, Mas. Terus kula niki kadose terbang wonten teng napa kegelapan malam, tapi gelape malam niku kadose ijo terus wonten bintang-bintang. Niku napa leres nggih, Mas? Nggih, sekedap. Iya, nggih. Sosok Dewi tadi
benar apa Dewi Kuan Im kok semerap, apa ndak Dewi Persik? Senes Mas wonten niku napa pelangine. Tiba-tiba kados muncul ngoten lho Mas. Ya, artinya kan jenengan tahu-tahu tahu, tiba-tiba Nggih. tahu bahwa oh ini Dewi Kuan Im. Nggih. Siapa yang memberitahu? Nggih, mboten wonten tapi Pak niku Raden Dewi Kuan Im ngeten. Ya itulah yang memberitahu guru sejati jenengan. Nggih. Pemberitahuannya tidak melalui WA. Nggih. Tahu-tahu tahu gitu. Nggih. Terus dek wingi niku kula niki meditasi kados di semerepi niku napa? Niki Putri Pembayun kalih Brawijaya niki ngaten Mas. Ya. Niki napa leres nggih Mas? Ya, jadi begini. Nggih. Yang saya sampaikan tadi, eksistensi kita sejati itu tidak terikat ruang dan waktu. Sehingga perjalanannya bukan hanya perjalanan vertikal atau horizontal. Dia bisa berjalan melampaui waktu. Bisa perjalanan ke masa yang lalu-lalu, bisa juga perjalanan waktu ke depan. Karena Dewa Ruci sudah tatanan ya karena melampaui material ya, sehingga selama ini kita punya nilai-nilai yang kita serap dari akal kita, dari panca indera kita tentang dunia material kita. Seringkali kalau kita mengatakan saya baru percaya kalau pernah menemuinya. Nah, hal-hal seperti ini tinggal dilanjutkan aja Mbak Astuti. Sebenarnya gini, sangat mudah sekali. Ingat, apa yang Tuhan itu sesuai dengan prasangka hambanya. Kalau jenengan menyangka masuk neraka ya sepurane tak tinggal. Lo pengen masuk surga gitu. Surga itu sing duwe sampean kok lapo dileboni, Mbak. Terjebak lagi itu. Iya, coba nggih. Kita lampaui itu sudah surga neraka. Tidak cukup, Mbak, Dewa Ruci ditempatkan di surga atau di neraka, tidak cukup. Iya. Karena Dewa Ruci itu sebenarnya Gusti Allah, Sang Hyang Agung. Terus niki kula ngeten ya Mas Dewi mengalami niki napa? Mengalami sederenge nderek jam niki kula mengalami meditasi niki sing Mas Bonang napa? Sing gong niku. Lah niku tangan kula niku kados masuk energi krenyeng ngoten. Manten ngoten kok keterusan terus niku di jempol kula suku niku kados mengalir panas ngoten lho Mas. Suku niku pundi, Mbak? Sikut. Sikil. Oh, sikil. Nggih, jempolane sikil ngoten lho Mas. Sebenarnya. Oh iya. Nggih, tapi jempolane sikil tapi sing ingkang kiwa. Niku kok medal terus apa kados panas terus ngoten. Jadi mengeluarkan hawa panas terus ngoten. Pada akhirnya teman-teman ya, seluruh tubuh kita ini adalah bait suci ya. Seluruh tubuh dan bagian tubuh kita. Kalau jenengan punya keyakinan misalnya air kencing itu najis itu ya monggo. Tapi ketahuilah, kalau jenengan sudah mengakses energi Dewa Ruci sejati jenengan sendiri ini, balak-balak santet atau apapun yang dari luar yang sifatnya negatif,
sampean uyu ya wis gak karuan deh. Tidak terbatas dengan tiupan, sabda atau idep sebenarnya. Semua hal yang terjadi di diri kita ini luar biasa. Mas Jarwo, dinyalakan. Oke, Mas menang pripun Mas Bang? Mas Jarwo sudah lakukan nafas H. Ya. Di seluruh tubuh rasanya bagaimana? Yo, kenyang ini. Kenyang. Mas Faisal berdiri lagi wis. Mumpung si enom ae lho Mas. Gue praktek ya apa-apa. Ya. Sampean tarik lagi Mas Faisal. Mas Jarwo, Mas Faisal sabdakan aku loyo. Aku loyo. Tarik Mas Faisal, Mas Jarwo. Loyo ya. Mas Jarwo itu bisa ngambil sehelai rambut sampean. Insya Allah bisa. Jangan insya Allah. Nih ada lebih malah. Lebih. Taruh tangan kirinya Mas Faisal. Digenggam Mas Faisal. Sudah? Ya. Wes, sampean tarik mana Mas Jarwo? Masya Allah. Kuatnya Mas. Loh, rambut aja loh kekuatannya seperti itu. Apalagi yoyo sampean, entut sampean. Kok bisa? Loh, yang Semar itu senjata Pamungkas apa coba? Nah, apa mana berak sampean? Allah Akbar. Loh, ini penting ya. Ya, benar Mas. Ini saya sangat serius ya. Iya, Mas. Kalau jenengan punya keyakinan bahwa sperma kita yang di situ ada sel-sel sperma kita adalah tetesan air hina. Ya apa dadine ayo? Ya, sebentar. Saya mau tanya ke Mas Jarwo. Jangan manduk-manduk dok, yang lain tidak tahu jawabannya. Ayo. Apakah pancaran sperma orang laki-laki itu adalah air hina, Mas? Bukan, Mas. Ya, saiki gak wani ngomong sampean ya. Ayo coba ngomong hina, rusak sampean. Saya berdasarkan di sini loh, Mas. Mengatakan bukan, ya bukan. Iya, sebenarnya yang namanya Soko Guru Bait Allah ya, rumah suci Tuhan. Tuhan sendiri meniupkan ruhnya di dalam diri kita, terus dihina-hinakan. Waduh, enggak tahu itu anaknya munculnya bagaimana kalau kita nganggep sementara ini hidup kita, kekuatan pikir kita benar-benar nyata. Sehelai rambut dari Mas Jarwo. Mas Jarwo ngikuti meditasi dengan saya mulai kapan? Dinyalakan mikrofonnya, Mas. Sudah saya off-kan tadi. Ya. Betoro Zoom 20, Mas. Ya, artinya kapan itu? Wah, lupa saya, Mas. Lupa. Dalam bulan lewat. Ya. Sebulan lewat lah pokoknya, Mas. Ya, sebulan lah. Sampean pernah menyadari rambut sampean sudah seperti itu? Belum. Nah, baru ini. Tadi saya sudah sampaikan, air kencing kita, liur kita, kentut kita, beol kita, ya kembangkan sendirilah. Iya, Mas. Pokoknya satu, ketemu gak ketemu, ya, energinya sudah kita akses. Sebenarnya ini bukan masalah ketemu dan tidak ketemu ya. Sebenarnya ini sampean sudah menjadi Betoro. Tolong mindsetnya digeser, dirubah. Untuk kepentingan apa?
yang menjadi profesional, Mas Agung misalnya, profesinya dikuatkan. Ada masalah-masalah apa di kantor, tiup, sabdakan. Yang pelajar, gunakan. Yang jadi pegawai atau buruh pabrik dengan tantangan dan pengusaha, pakai energi ini. Yang menjadi jembatan antara energi imaterial atau nirmateri, energi yang belum menjadi materi. Ini kita kan terjebak. Yang belum materi dikiranya tidak nyata, kalau yang sudah material mewujud, berarti nyata. Padahal tidak seperti itu. Nirmateri pun yang masih menjadi energi yang tidak kelihatan, ini sudah nyata sebenarnya. Makanya saya selalu bilang, di sini tidak ada doa, semoga, mudah-mudahan. Kalau jenengan bilang semoga atau mudah-mudahan, energinya ya semoga, bisa ke kiri, bisa ke kanan. Dan permasalahannya, kalau kita menempatkan diri pada posisi kita sebagai Dewa Ruci, udah tidak layak kita minta. Berdoa dan minta-minta. Gusti Allah itu sudah menyediakan semua. Kita ini tinggal mengkreasi dari semua energi yang ada untuk kepentingan manusia. Karena manusia ini dimuliakan, masalahnya seperti itu. Nah, barangkali ada yang masih belum percaya diri. Pak Edi Santoso sudah membuktikan, jadi ketidakpercayaan dirinya sudah berubah menjadi kepercayaan diri. Nah, proses untuk merubah mindset tergantung diri kita masing-masing memang. Tergantung kemampuan masing-masing. Yang paling utama, paling efektif, jenengan perdalam laku Bimo, percaya dirinya kuat, tujuan dan fokusnya jelas satu, dan dayai. Tadi belum sempat saya selesaikan, jembatan antara keinginan dan kenyataan itu satu, fokus di tujuan. Tujuan apa? Fokus. Tujuan Gusti Allah, fokus nang Gusti Allah. Yang kedua, setelah fokus di tujuan atau atensi, perhatian kepada yang kita tuju, yang kedua adalah pendayaan. Sampean kalau sudah tidak ragu-ragu dengan daya ini, dayai. Dengan cara tiupan, sabda, dengan kekuatan pikiran. Wes, Gusti Allah nanti tidak kekurangan coro. Sebenarnya sekarang tinggal teknik penguatan daya ini. Sebenarnya bukan masalah dayanya lemah atau enggak ya. Kita sendiri yang mengaksesnya itu apakah banyak tirai-tirai atau hijab-hijab ataukah enggak. Tirai yang paling kuat itu mindset. Kalau mindsetnya masih bingung, ragu-ragu, ya akan dapat ragu-ragu. Kalau jenengan koyok Bimo, antam kromo ae, sudahlah jadi. Jadi apa? Ya jenengan tentukan.
Secara spiritual jenengan mau mukso atau mau mati biasa atau dalam pencapaian biasa, tidak ada masalah, tidak ada yang salah dan benar kok di sini. Saya kasih satu lagi pertanyaan. Mbak Widya dari tadi dengarkan tok sama Pak Norman. Saya belum dengar suaranya. Mbak Widya sama Pak Norman Sulistyo, mikrofonnya dinyalakan. Ya, Pak. Iya. Kalau Mbak Widya, monggo bertanya atau menyampaikan sesuatu. Apa ya? Paling karena sekarang dia lagi sakit, jadi gimana tipsnya gitu Pak biar bisa untuk penyembuhan? Kalau seperti yang kita perlihatkan tadi, kita contohkan tadi Mbak Widya, untuk kepentingan kekuatan, kesembuhan, dan lain sebagainya, sebenarnya kan sudah saya sampaikan semua. Tinggal Mbak Widya lakukan sabda-sabda untuk kesehatan yang paling efektif tentang fokus dan pendayaan tadi, dua hal tadi, paling efektif itu dengan jalan, Mbak. Setiap kali kita melangkah, misalnya untuk sehat, sabdakan, aku sehat, aku kuat, aku sehat. Udah muter-muter kompleks, muter-muter kampung atau naik gunung sana. Termasuk untuk karir. Apa yang jalur karir kita kan tahu. Saya akan mampu mencapai pencapaian itu. Tuju fokus di apa yang menjadi sasaran bidik. Kemudian tarik anak panah itu, lepaskan di sasaran bidik. Sama ketika Partha memberi perintah kepada Arjuna, sama seperti Sang Krishna, Dewa Ruci kita itu ya Krishna itu, memberi perintah kepada Sang Arjuna untuk mengarahkan dan membidik tujuan atau sasaran dari anak panah. Arjuna kemudian jangan ragu-ragu, kalau ragu-ragu dimarahi sama Krishna. Dan pelajaran dari perang Bharatayuddha itu, keraguan dari Arjuna selalu kalah dengan Krishna, kalah argumentasi terus. Sudah lakukan aja kalau ada perintah dari Sang Krishna. Panah titik itu, ya segera panah. Tujuan itu seperti yang saya sampaikan, fokus di satu titik apa yang menjadi goal kita. Anak panah adalah pendayaan-pendayaan kita. Baik gunakan tiupan, gunakan sabda, gunakan kekuatan pikiran. Yang paling kuat adalah tiupan. Karena Tuhan pun kutiupkan ruhku. Ketika Nabi Isa menghidupkan kembali seseorang yang sudah meninggal, berapa hari meninggal, juga dengan tiupan. Ketika Nabi Isa dari segenggam tanah liat kemudian menjadi burung yang hidup, juga dengan tiupan. Sebenarnya ada triwaskitaning tunggal antara tiupan, antara sabda dan idep menjadi satu titik. Disitulah cipto ningrat. Cipto itu mencipta, ningrat di rat itu dunia materi. Jadi menjadi nyata. Itu triwaskitaning tunggal antara sabda, bayu dan idep. Gunakan ketiga-tiga unsur ini untuk di satu titik tujuan.
Ya, karena siapa kita Bathara. Yang ragu-ragu akan mendapatkan keraguan. Untuk niru cara-caranya Sang Bima, nah, cara Surabayaan, cara Malangan. Cara Surabaya ya bonek. Ketika tujuan sudah nyata ya sabu. Makanya di Jawa Timur itu wali-wali itu banyak karena nekat-nekat bonek semua. Nggih, monggo. Sekali lagi karena jenengan sudah mengikuti YouTube saya, di situ ada teknik nafas H atau hi atau yang bagi belum paham siapa, gunakan teknik yang sangat efektif menurut diri masing-masing. Kita merdeka, kita independen, berdaulat atas spiritual kita sendiri, hidup kita sendiri. Kita tidak sedang dipengaruhi orang lain. Yang saya sampaikan tadi, para orang suci semua adalah jumbuh nunggal dengan Gustinya dan berkuat di situ. Tidak ada yang menjadi pengekor. Yang masih perlu mempertanyakan tentang teknik antara nafas H, Hi, dan memeluk diri atau menyabdakan diri, dicoba masing-masing. Tidak ada teknik yang salah. Ketika teknik yang jenengan lakukan itu kemudian sangat terasa efektif bagi sampean, bagi Anda masing-masing, gunakan teknik itu, kemudian bertekunlah di teknik itu. Salah satu teknik aja. Jangan bingung, sudah. Kalau misalnya yang paling kena adalah memeluk diri, setelah daya ini di telapak tangan ini kuat-kuat terasa, peluk diri. Ini lagi memeluk Gusti Allah aku, memeluk sejatiku, peluk, rasakan. Ada yang efektif dengan menggunakan telunjuk jari ini, tempelkan di cakra ajna. Karena ketika cakra di telunjuk jari ini menguat, nempel di cakra ajna ini, reaksinya luar biasa. Atau tempel di tengah dada. Seperti ini. Sabdanya, aku sejati. Aku Dewa Ruci. Terserah, yang paling klik menurut jenengan. Bukan menurut saya hanya menunjukkan ini, lakukan sendiri. Atau aku Kudus, monggo. Aku Nur Muhammad, monggo. Kalau yang belum pernah saya sampaikan kepada peserta Zoom sebelumnya, itu aku keramat Gusti. Ini bagi orang yang ngerti kata keramat, redek sampean kena sabda itu. Aku keramat Gusti.
Sudah, monggo. Yang masih tanya tentang teknis saya kasih waktu. Yang sudah oke dan tahu apa yang harus dilakukan, kita langsung meditasi. Monggo, saya beri waktu. Kalau masih yang mempertanyakan, dinyalakan Mbak Astuti mikrofonnya. Ya, kayak tadi, nyalakan mikrofonnya. Ditutul dulu. Ya, sekali lagi mikrofon seringkali saya matikan. Terutama teman-teman yang suaranya berisik. Iya, ya. Ya. Mas Bonang, ini saya mau tanya tentang nafas sama aku keramat ini maksudnya gimana ya, Mas Bonang? Ya, kalau nafas itu sebenarnya enggak terdengar, bahkan sampean sendiri enggak dengar. Enggak, yang dimaksud itu gimana? Maksudnya yang dimaksud ya, khasiatnya ini. Gitu maksudnya. Lah ini udah jangan ngomong khasiat-khasiat. Sampean jangan membatasi, oh ini untuk begini. Nanti itu membatasi energi ini dengan angen-angen sampean. Udah, lakukan. Karena kalau kita batasi dengan angan-angan kita, dia terbatas. Dengan akhirnya tidak bisa menemui hal-hal yang luar biasa di balik angan-angan itu. Misalnya, sampean ketemu Dewi Kwan Im, apa sebelumnya berangan-angan? Tidak. Tiba-tiba seperti muncul begitu. Itulah. Dia melampaui angan-angan kita. Termasuk apa gunanya gitu. Lah sampai ini Gusti Allah terus gunanya apa coba? Nah, udah. Jangan terbatasi atau jangan dibebani oleh hasil. Berarti yang aku keramat ini berarti sama sami mawon nggih, Mas Bonang nggih? Wis Gusti Allah iku siku, Mbak, ndak ada yang lain. Lakukan aja sudah. Nggih. Matur suwun Mas Bonang. Salam rahayu. Salam rahayu. Nafas itu sebenarnya ndak bunyi ya. Bahkan pelakunya sendiri ndak bunyi. Jenengan lakukan nafasnya keluar dari hidung sampai ekor nafas. Rasakan getaran dan vibrasinya ke seluruh tubuh. Tujuannya kan begini ya, kalau saya bocorkan sedikit. Bagaimana tubuh kita terkuasai oleh cahaya. Materi kita terkuasai oleh unsur ilahiyah kita. Nah, kalau seperti tadi siapa yang tubuh saya membesar, artinya tubuh sudah mulai masuk ke ranah ilahiyah. Tubuh sudah tidak bersifat material lagi. Itu aja yang perlu dikuatkan. Sehingga jangan heran ketika ada sosok-sosok suci yang tubuhnya bersinar. Materinya sudah bersifat cahaya. Itu kuncinya, moksa. Zaman kalau masih mempunyai anggapan bahwa tubuh dari tanah kembali ke tanah, kemudian yang menghadap ke sana adalah nyawa, ya kepisah lagi, kemuliaan manusianya hilang lagi, turun lagi. Ya akan reinkarnasi lagi nanti, nggak ada habis-habisnya. Kembali ke tanah, coba tanah itu sampai lacak lagi. Ada sari tanah, ada inti sari tanah. Nanti Gusti Allah juga tanah itu. Nah, kita kan terjebak di terminal lagi.
Ini tadi tentang keramat belum pernah saya sampaikan. Jenengan duduk diam, keluarkan nafas dari mulut, dari hidung, yang tadi sangat lembut ya, sampai ekor nafas. Wis, sampean coba itu saja, 2 kali nafas saja atau 3 kali lah. Monggo dilakukan. Benar-benar rasakan, tutup mata yang serius. Saya akan kuatkan dengan mantra Ji. Sampai panjang ekor nafas. 3 kali nafas saja. Gong. Pak Budi bagaimana? Mas Agung bagaimana? Mbak Tinar bagaimana? Atau Mbak Astuti bagaimana? Enak Mas, ringan. Maksudnya ringan? Maksudnya itu apa ya? Merasa tenang begitu maksudnya. Ya. Itu tadi sudah benar apa belum ya Mas? Yang saya bernafas itu tadi. Kalau kebahagiaan didapat, ketenangan didapat, saya kan tadi sudah bilang, jangan berpikiran ini keliru, tak benar, salah. Nggih. Wis koyo Brontoseno itu loh, Mbak. Nggih. Gimana Pak Budi? Rasanya lega aja Mas Bonang. Ya. Terbuka itu perasaan itu. Nah. Pikiran itu. Ya. Ya baru berapa kali tadi nafasnya Pak? 3 kali. Nah. Lakukan itu saja. Terus napas H itu. Sudah dieksplorasi sendiri. Dan itu Pak bisa ditransfer ke orang lain. Misalnya Pak Budi mau menenangkan siapa, anak siapa, gunakan itu, tujukan ke orang lain. Cara menujukannya, ya diingat, ini sengajakan untuk si A misalnya. Lakukan. Si A akan dapat, Bapak sendiri juga dapat. Tiupan. Kalau misalnya ada yang sakit jangan melulu disembuhkan loh ya. Yang sakit itu karena bisa dengan sakit itu Tuhan supaya dia dekat. Ada yang sakit itu karena memang dia harus menuai karma-karmanya. Jadi yang jenengan tiupkan kepada yang sakit adalah energi yang dibutuhkan untuk orang itu. Bisa juga karena sakit itu sebagai alat untuk menghadap.
Nah, monggo sekarang kita meditasi. Kita ngobrolnya banyak malam ini. Ada yang beberapa hal baru yang saya sampaikan. Sebenarnya Pak, yang napas hem tadi, kalau hal itu kita ambil dari cakra dasar, tulang ekor ini, sumbernya dari situ, kita terus halus panjang, nafas itu akhirnya hilang Pak, melepas dari kita. Dan itulah cara kesengajaan untuk ke alam selanjutnya dengan penuh keindahan. Yang kalau saya sampaikan, kematian pun bisa diprogram ketika semua sudah oke, siap dan waktunya kita lakukan, ya caranya seperti itu. Monggo kita meditasi. Bisa dengan memeluk diri, bisa dengan nafas ha, hi, atau bisa dikombinasikan semuanya, terserah. Aku sejati bisa, keramat Gusti bisa, terserah jenengan masing-masing. Monggo kita mulai. Tidak lama, sekitar 10 menit saja. Dan mohon dilakukan dengan penuh perhatian. Rasa, kepekaan rasa dikuatkan. Semuanya saya mute all. Kalau perhatian dan serius dalam meditasi, artinya tidak lagi main-main dengan handphonenya. Monggo kita mulai. Gong. Yang asik meditasi dilanjut. Yang mau berbincang dengan saya persilahkan. Saya Mas Bonang. Monggo Mas Faisal. Kalau masalah rasa kayaknya belum begitu kuat ini Mas. Cuma terasa di telapak tangan aja. Rasa itu ada di dohir dan batin. Rasa dohirnya di telapak tangan. Batinnya bagaimana? Batinnya kayaknya masih biasa aja gitu. Maksudnya? Ya tenang aja gitu, tenang. Iya. Tapi tangan itu tadi, tangan memang dia sempat tidak bergerak sendiri. Cuman saya coba ngangkat sendiri, tapi kalau diangkat terasa enak gitu. Kemudian hati saya pengen tangannya belok ke kiri, kok enak gitu. Kemudian hati saya pengen ke kanan, tangannya enak gitu. Itu, cuman tangannya bukan bergerak sendiri, cuman saya ingin begitu saya ngangkat terasa enak, lebih enak dari sebelumnya gitu. Iya. Ya dilanjut aja Mas Faisal. Dilanjut, diikuti saja. Jangan dihalangi, jangan dihakimi rasa itu, energi itu.
Biarkan mengalir apa adanya. Oke, monggo yang lain. Isi Mas Bonang. Oke, Pak Budi. Ini dalam meditasi tadi saya setengah lah, kira-kira kan setengah sadar sebenarnya mau tidur ya Mas Bonang. Tidur ada bayangan, ada kakek nenek, kakeknya agak jelas, neneknya nggak terlalu jelas sih, jalan miring gitu. Habis itu kepala, tapi bukan separuh sepertiga lah, kepala, terus tangan, kaki itu seperti tebel, gerimis-gerimis gitu Mas Bonang. Iya. Kira-kira apa memang itu diperkuat bayangan kakek-kakek atau gimana ya Pak? Apa diikutin aja Mas? Ya, kasih salam kalau ketemu siapapun. Tapi nggak sempat komunikasi Pak. Cuma sebentar seperti orang mau tidur terus kebayang itu. Iya, iya. Ini merinding nih tangan saya nih, tangan sebelah kiri tapi kepala, tangan sampai kaki itu Mas. Itu perasaan Mas. Gimana kira-kira Mas Bonang? Tadi Pak Budi pakai teknik apa? Napas tadi, napas panjang, keluar panjang aja. Sampai ekor tadi itu aja. Tapi setengah mau tidur gitu, kebayang tadi ada kakek sama nenek. Iya. Itu bukan orang lain sebenarnya Pak Budi. Oh, saya merinding juga, saya merinding terus ini. Ini paruh badan ini merinding. Iya, iya. Pak Budi, nafas itu sekali-sekali saja digunakan ya untuk memperkuat rasa saja. Apanya Mas? Teknik tadi. Oh, teknik tadi ya. Sekali-sekali digunakan. Yang dominan pakai telapak tangan di tengah dada atau memeluk diri Pak Budi. Oh iya. Oke. Tapi dalam ini ya, hati kecil saya kelihatannya tuh bapak, kakek dari bapak itu Mas kelihatannya Mas. Ya. Bayangan saya ini dalam hati bicara itu Mas. Itu. Ya, tadi saya sampaikan bukan orang lain. Artinya garis jenengan sendiri. Ya, dirahmati Pak, dirahmati. Ya. Caranya begini Pak, dirahmati. Ya. Bapak kan sudah ingat tadi itu. Iya. Iya kan? Iya. Nah, jenengan rahmati, bisa dengan telapak tangan, bisa dengan tiupan. Yang sudah nemuin jenengan tadi. Oh, iya. Monggo, dilakukan sekarang, Pak. Dirahmati pakai tangan, dilakukan, Pak. Sambil menjaman mata, Mas ya? Lebih baik. Ya Mas Bonang. Monggo. Saya Mas Sujarwo dari Lubuk Linggau. Oke. Itu saya merasakan ada energi lah pokoknya. Dan itu lama-lama ada satu gerakan gini Mas. Iya. Kan di sini kita kan kuat ya ke gustinya. Selalu mengangkat tangan ke pucuk, ke dada menyembah. Iya. Ini pun energi masih terasa Mas, getar ya Mas. Iya, biarkan saja, ikuti saja Mas. Ya, saya selalu ikuti ada gerakan halus, saya ikuti. Ya. Oke. Ya. Perasaan saya tersenyum Mas Bonang, malah keluar air mata Mas. Tapi kelihatannya ini kakek saya senyum kelihatannya Mas itu. Perasaan Mas. Ya. Tapi saya malah iba gitu loh Mas, gimana ya? Malah keluar air mata gitu Mas. Bahagia apa Pak? Coba. Ya. Ya, ibanya ada bahagianya sih, Mas. Ya. Ya. Pasti beliaunya tersenyum, Pak. Atau semua saja limpahkan daya kasih sayang kepada orang-orang tercinta yang sudah tidak ada.
kepada semua leluhur jenengan semua. Iya, Mas. Yang dikenal atau tidak dikenal, banyak yang tidak dikenal. Limpahkan cinta kasih, terima kasih, energi cahaya kepada semua leluhur kita. Monggo jenengan lakukan. Telapak tangan dibuka dan sengajakan untuk beliau-beliau semua. Monggo. Halo Mas Bonang. Iya, Mas Baktiar. Niku setiap kali mengingat wajah leluhur, tangan saya seperti ada magnet tolak menolak. Ya, tolak menolak pantulan. Semakin lama semakin panas, hangat. Energi cahaya itu akan hangat memang Mas Baktiar. Energi cahaya itu akan hangat. Lakukan terus Mas ya. Penghormatan dan koneksi dengan leluhur akan membangkitkan DNA kita yang tertidur, yang dorman. Lah kebangkitan DNA itu adalah kekuatan yang dahsyat yang akan menjadikan kita manusia-manusia yang terlahir kembali. Monggo yang lainnya. Dinyalakan dulu mikrofonnya. Mungkin leluhur sama anak turunnya bisa ya Mas Bonang ya? Di semua. Oh, otomatis itu Pak. Otomatis, Pak. Otomatis. Mas. Karena gini, sekali lagi Dewa Ruci itu tidak mengenal waktu Pak. Termasuk tidak mengenal, dia melampaui dimensi-dimensi kehidupan manusia. Mulai awal kelahiran di bumi sampai di dimensi sesudah kehidupan di bumi ini. Ada kehidupan lagi yang luar biasa, yang di sana penuh kerahmatan. Makanya saya pesan kepada teman-teman semua, merahmati alam, merahmati tumbuhan, binatang, semesta raya. Selalu lakukan dengan daya ini. Merahmati manusia lain yang ketemu dimanapun, dengan semua kebaikan dan kecahayaan, kita akan peroleh sendiri. Apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Tidak akan pernah keliru. Mbak Astuti bagaimana? Begini Mas Bonang, sepertinya saya terasa sepertinya di depan saya itu ada Putri Pembayun gitu. Terus sekarang kepala saya yang sebelah sini itu sejak tadi saya agak sakit gitu. Ya enggak apa-apa, sementara kok nanti. Iya. Akan terjadi pembersihan dan penyelarasan. Iya. Antara kita yang di dimensi 3 ini, kita ini di dunia ini berdimensi 3. Sementara energi Dewa Ruci itu berdimensi 5 ke atas. Itu tinggal nanti kekuatan kita untuk selalu konsisten di dalamnya. Tidak apa-apa nggih Mas Bonang nggih, kepala saya kok. Oh, enggak apa-apa. Habis ini meditasi tadi, kepala saya yang sebelah sini itu sepertinya terasa sakit. Ya. Itu cara penyembuhannya gimana nggih Mas Bonang nggih? Tadi saya sampaikan, sementara itu nggak usah disembuhkan, biarin aja sudah. Biarin mawon nggih. Okay.
Mbak Tinar, tadi yang sempat mau ditanyakan terus terputus tadi, monggo disampaikan. Oh ya, ini Mas, kalau kemarin saya yang meditasi jam 3 itu, saya seperti merasa badan saya itu kayak mau terbang, terus mau menuju sesuatu lorong, begitu. Tapi karena saya ada perasaan takut kemarin itu, jadinya saya langsung kayak saya tarik kembali gitu. Itu seharusnya harus saya terusin atau gimana Mas? Terus yang kedua, saya itu sering seperti ada cahaya, tapi yang membuat saya benar-benar silau mata saya. Terus yang ketiga, saya sering kalau meditasi itu mata saya rasanya berat dan seperti nggak terkontrol gitu Mas. Gitu. Kayak yang tadi juga kepala saya terasa berat sekali yang tadi. Ya, jadi semuanya saja seperti yang saya sampaikan ada penyesuaian-penyesuaian. Ketika hal ini terjadi, connecting energi ini dan kesadaran kita mulai bergeser, pasti akan ada sesuatu yang baru. Penyesuaian antara semua unsur-unsur kita. Makanya ada yang kaku, pusing, ada yang mual, udah biarin saja. Terus yang terpenting Mbak Tinar, adakah yang relevan termasuk ketakutan itu ketika kita bersama Tuhan? Tidak ada yang perlu ditakutkan. Iya. Ya. Kita berjalan bersama ke kesucian kita. Yang lain tidak ada efeknya, Mbak. Ya. Mantra J ketika digunakan sebelum meditasi akan punya efek pembersihan dan pemagaran. Dari apapun sudah. Ketemu hal-hal yang kurang baik, digong saja sudah. Oke. Ya, udah jangan ada ketakutan lagi, Mbak Tinar. Oke, Pak. Ini ada lagi, Mas, begini. Saya dalam 3 bulan ini kan saya ada belajar Reiki. Sebelum mengenal meditasi sama Mas Bonang. Dan pengajarannya itu yang saya dengar tadi sama seperti yang Mas Bonang paparkan yang tadi, bahwa energi itu datang dari kita sendiri. Nah, jadi untuk Reiki yang saya pelajari dengan Dewa Rucinya ini kira-kira akan istilahnya berbenturan atau bisa selaras begitu, Mas. Terus yang kedua, gimana dengan tirakat, istilahnya berpuasa itu, Mas? Apa itu akan bisa memperkuat energi kita untuk dalam hal meditasi atau istilahnya kebatinan kita gitu, Mas? Sama vegetarian. Soalnya untuk sementara ini dalam 3 bulan ini saya berusaha belajar untuk vegetarian, tapi dalam hal daging saya coba tidak makan, dan saya coba untuk berpuasa dalam 1 minggu ini selama 3 bulan ini 3 hari. Jadi bagaimana Mas untuk pemaparannya yang masalah itu? Terima kasih, Mas. Terima kasih. Energi dari aliran apapun ketika dia di jalur kemurnian diri akan selaras. Yang tidak selaras kalau energi itu menggunakan kekuatan-kekuatan luar diri. Yang saya sampaikan tadi akan ada pembersihan dan akan ada penyesuaian-penyesuaian. Cuman ya,
Mbak Tinar bandingkan saja metode-metode lain, aliran-aliran lain, bandingkan dengan kebangkitan Dewa Ruci ini. Sebenarnya semua seirama. Cuman masalahnya adalah pilih yang paling efektif buat Mbak Tinar. Ya. Pilih yang paling efektif untuk kebangkitan spiritualnya. Kalau tidak efektif ya menghabiskan energi saja. Difokuskan kepada teknik dan cara yang menurut Mbak Tinar kuat, kemudian konsisten di situ. Semua laku ketika menghambat kemerdekaan kita, menghambat kecemerlangan atau pencerahan masing-masing diri kita, ini perlu kita koreksi kedudukan seperti itu. Misalnya, saya sendiri selalu menyatakan, guru satu-satunya adalah Gusti Allah sendiri. Guru sejati sendiri. Turuti itu. Saya pribadi tidak bisa memposisikan diri saya sebagai guru. Karena kita sama-sama sebagai pejalan, peziarah Tuhan. Kita saling bantu, kita saling menguatkan, oke. Tapi ingat, kita punya guru sejati masing-masing. Gusti Allah sendiri. Oke, gitu Mbak Tinar. Kemudian kalau untuk puasa, laku-laku vegetarian, baik vegetarian murni atau tertentu, kadang-kadang ada yang masih konsumsi telur dan susu, lakto-ovo vegetarian atau murni, atau puasa. Ketika itu berasal dari dalam, lakukan. Kalau hanya sekedar menjalankan perintah pihak lain tapi di dalam ada penolakan, jangan dilakukan. Akan kontraproduktif dan akan sangat fatal sebenarnya. Contoh, kita melakukan sesuatu laku spiritual, laku tarak, ya, menjauhi ini atau melaksanakan ini dengan tujuan supaya ini. Ketika tujuan tidak tercapai, kalau itu bukan dari dalam, Mbak, ya, maka efeknya akan luar biasa, ketidakterimaan, dan itu merusak. Tapi ketika itu dilakukan dengan tulus, tujuannya hanya satu, kepada kemurnian kita, semuanya lakukan. Tidak ada masalah. Terima kasih, Mas. Matur suwun. Mas Ini Agus. juga kabar gembira. Iya, gimana Mbak Tinar? Satu lagi, kabar gembira. Kalau selama ini, kalau belajar yang kemarin-kemarin itu kan saya tidak pernah merasakan kalau tangan saya itu panas atau hangat. Tapi dari kemarin pagi itu saya merasakan benar-benar panas tangan saya dan terasa terus seperti ada keluar aura panas di tangan. Jadi selama ini yang saya cari yang itu belum dapat, tapi dari kemarin saya sudah mendapat kepercayaan yang ini, Mas. Terima kasih banyak, Mas Bonang. Ya, itu yang saya maksud. Laku spiritual itu harus ada nyata dan terbukti, bukan sekedar
teori-teori dan nilai-nilai ya. Harus antara dohir batin itu benar-benar terasakan, terasa panas, terasa getaran. Mbak Tinar bisa praktekkan atau bisa implementasikan. Pegang itu buah tomat atau apapun, dayai dengan dipegang tangan, sementara yang lain biarkan saja. Taruh sama-sama di ruang terbuka suhu kamar, jangan kena matahari. Yang satunya didayai. Yang satunya biarkan saja. Nanti apa kejadiannya bisa dilihat. Dan selalu gunakan energi ini untuk kebaikan dan merahmati semua makhluk. Biar semua makhluk mendapat cahaya dan energi keberkatan. Ya. Termasuk ke saya karena saya juga makhluk hidup. Mas Agus, bagaimana? Dinyalakan mikrofonnya, Mas. Mikrofonnya yang di handphone dinyalakan. Ya, monggo. Nggak usah pakai headset, headsetnya bermasalah rupanya. Langsung ke handphone aja. Loh, kenapa belum muncul suaranya Mas Agus ya? Sudah dicopot headsetnya. Iya, enggak muncul suaranya Mas Agus. Nah, sudah Mas Agus, monggo. Ya, tadi kemarin kan yang di WA itu saya udah jadi laksanain ya, yang disuruh apa tadi, buka telapak tangan, sama ya kita merasakan. Udah, alhamdulillah itu jadi saya malah kok dayanya begitu kuat. Terus kita jadi ada rasa angin. Terus saya itu jadi antara saya dengan rasa itu sudah nggak ada. Jadi bingung ngomongnya. Bingung ngomongnya ya. Udah nggak ada ini, nggak ada itu jadinya. Iya. Terus udah beres itu, saya udah berhenti dulu di situ. Terus saya pas ngelihat tangan sebelah kanan ya, tangan sebelah kanan, lihat cuman seberapa detik ya, ada pancaran ya sinar biru gitu. Tapi saya nggak fokus ke situ, takutnya masih ada pantulan cahaya apa, tangan saya cahaya ada cahaya biru gitu. Terus yang tadi meditasi, kepala saya ditarik ke belakang, dibawa muter. Iya. Yeah. Itu Mas Bonang, iya. Ya, ikuti aja itu udah. Iya. Yes, dilanjut Mas. Okay. Dilanjut aja dengan penuh ketulusan. Ketulusan ya. Ya. Tulus itu enggak usah terjebak di hasil-hasil, ingin ini enggak usah. Lakukan saja. Lakukan aja ya. Nggih. Terima kasih Mas Bonang. Terima kasih, Rahayu. Termasuk merahmati antar anggota grup ini. Kalau ada keperluan tertentu, upload saja di grup, diskusi di grup, saya akan pantau. Ada pertanyaan tertentu, sampaikan di grup. Ada pencapaian tertentu, sampaikan. Untuk berjalan bersama kita. Saling menguatkan, saling mencahayai.
gitu. Pak Supyadin, suaranya kemersek, Pak. Barangkali enggak usah pakai headset, Pak. Langsung ke handphone aja, Pak. Suaranya kemersek, Pak. Enggak usah pakai headset. Headsetnya dilepas saja, Pak. Ya. Nah, gini. Ya, monggo. Alhamdulillah, Mas. Baru kali ini saya bisa merasakan ada efek ke saya yang bisa saya rasakan langsung. Makasih banyak nih. Makasih. Waktu saya meluk ini, itu perasaan ada dua sahabat yang lama udah gak ketemu, itu perasaan saya tuh rindu yang gimana gitu, Mas. Sering pelukan gitu, perasaan begitu. Dan badan saya nggak bisa diem, gerak-gerak begini terus. Monggo dinikmati Pak Supyadin. Oh iya. Dijalankan dengan penuh ketulusan. Sejati kita itu nunggu, Pak. Kalau jenengan rindu, sana lebih rindu. Iya, Mas. Temui dan meleburlah. Menjadilah sejati. Ingsun kamulyan. Tuhan itu memuliakan. Tuhan itu mulia. Gusti kui mulya lan hamulyani. Gusti kui sugih lan hanyuki. Gusti kui agung lan hangagungi. Gusti kui dikdaya lan handikdayani. Semakin melebur semua sifat-sifat Gusti, semakin kuat. Dan Gusti itu abadi dan mengabadikan. Semakin kita Gusti, kita akan hidup abadi, duduk dengan mulianya di samping kanan kursinya Tuhan. Tinggal jalankan, laksanakan, semuanya sudah terbuka, semuanya sudah saya sampaikan. Tinggal kepada pribadi masing-masing, apakah hanya main-mainan, apakah hanya ragu-ragu, ataukah memang dengan penuh ketulusan untuk memeluknya. Terima kasih banyak, Mas Wana. Terima kasih. Dan lain kesempatan, kalau teman-teman ingin Zoom lagi, sampaikan aja ke Mas Fandi. Mas Fandi memantau dari sini, tapi saya yakin sambil tiduran atau malah ketiduran. Dari tadi muncul tapi tidak. Lah, dengar, rupanya dengar ini. Lah, langsung saya pancing memang. Ya, Mas Pandi, selamat malam. Dan teman-teman semua,
Sampai ketemu. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekeliruan. Dan sesantai mungkin peluk dia, jenengan akan dipeluk. Semua kejadian-kejadian secara spiritual itulah tanda keberadaan nyata dari Dewa Ruci. Aku Dewa Ruci. Aku Hamulyani. Sampai ketemu. Salam Nusantara, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Rahayu Mas Bonang. Rahayu Mas Bonang. Terima kasih. Besok malam saya ada agenda untuk Zoom bareng teman-teman di Telegram. Pengumumannya melalui Telegram. Nanti Mas Fandi akan undang di grup ini untuk masuk di grup Telegram. Grup Telegram anggotanya hampir 800, jadi diskusinya sangat ramai. Saya yakin jenengan akan bingung. Ya, adik, terima kasih. Salam Rahayu, Rahayu, Sagung Dumadi, Rahayu, salam Rahayu. cahaya.